Tentunya saya tidak terikat banyak ritual-ritual juga ya. Tidak datang-datang ke rumah saudara, salam-salaman, tidak. Atau beli-beli kado, tidak. Udah gitu ngerasain diskonnya juga enak, agnostik. Dapat THR-nya juga enak, agnostik. Halo, gua Coki Pardede. Gua mau speak up sebagai orang agnostik di Indonesia. Lu pribadi ngerasain jadi agnostik di Indonesia itu gimana sih? Tentunya pada saat gua memproklamirkan diri gua sebagai seorang agnostik, ada banyak keuntungan dan kebuntungan yang datang menyertai hidup gua. Yang pertama, tentu orang tua saya kaget. Loh, ini apa yang salah nih? Tidak ada yang salah. Ya semakin saya baca ya saya agnostik aja gitu. Jadi bukan salah papa mama, jadi tenang aja gitu. Bahkan gue mencoba berkali-kali bilang kepada orang tua gue bahwa pada saat gue menjadi agnostik, itu tanda bahwa orang tua gue membesarkan gue dengan pola pikir kritis yang baik. Sehingga akhirnya gue berani mengambil jalan yang gue anggap cocok untuk gue. Gue berani menggunakan pola pikir gue. Yang kedua, banyak anggapan-anggapan miring yang mengatakan bahwa gue agnostik tuh untuk edgy, supaya terlihat keren. Jadi gini, buat orang-orang yang menganggap seperti itu, saya cuma ingin menjelaskan bahwa jadi agnostik itu ada ancaman pidananya dan cenderung berbahaya. Dan yang mereka nggak tahu adalah pada saat gue memproklamirkan diri sebagai agnostik, banyak brand yang nggak mau masuk juga. Jadi sebenarnya ini jelas bukan untuk publicity stunt. Ada cara lain yang lebih aman untuk terlihat edgy. Misalnya beli klub bola atau bikin kontroversi lain. Nah, tadi kan lu jelasin untungnya tuh. Untungnya? Untungnya yang pertama, akhirnya circle gua ini tersaring dengan sendirinya. Semakin kita tua, energi kita semakin sedikit. Semakin energi kita sedikit, tentunya kita lebih pengen orang-orang yang mengelilingi kita tuh orang-orang yang memang punya visi misi yang sama. Jadi yang masuk ke circle gue tuh memang orang yang entah dia punya pemahaman yang sama atau orang yang bisa menerima perbedaan. Ketenangan batinnya buat gue lebih enak. Terus yang kedua juga, ini adalah sebuah testimoni bahwa memang gue mencoba untuk memberikan shock terapi kepada culture pada umumnya untuk kembali memeriksa kenapa saya beragama? Gitu. Karena kan kadang kan kita karena agama itu sudah melekat dari kita saat kita lahir, kita tuh suka lupa aja gitu. Tapi pada saat ada orang datang dengan konsep-konsep yang berbeda, itu membuat orang-orang lain juga jadi introspeksi. Jadi ada diskusi yang menarik lah yang terjadi gitu. Menyenangkan menurut gue. Dan tentunya saya tidak terikat banyak ritual-ritual juga ya. Jadi saya bisa tidur lebih banyak daripada orang-orang lain. Dan libur saya benar-benar libur. Tidak datang-datang ke rumah saudara, salam-salaman, tidak. Atau beli-beli kado, tidak. Udah gitu ngerasain diskonnya juga enak, agnostik. Dapat THR-nya juga enak, agnostik. Gue nih hoki karena kebetulan gue bisa menempatkan diri gue di lingkungan yang level penerimaannya terhadap sesuatu tuh tinggi. Tapi kalau dari teman-teman lain yang tidak seberuntung gue, ada yang sampai nyawanya terancam, ada yang sampai mengalami penganiayaan fisik bahkan. Basically dipersekusi lah. Karena dia memilih untuk agnostik atau ateis. Bisa dijelasin nggak, Cok? Orang-orangnya kayak gimana sih? Jadi sebenarnya teman-teman yang agnostik, teman-teman yang ateis, mereka manusia biasa aja. Mereka tidak makan bayi. Mereka juga tidak melakukan ritual-ritual tengah malam memanggil-manggil apa, tidak. Mereka seperti manusia pada umumnya. Mereka juga punya pekerjaan seperti orang pada umumnya. Jadi basically nggak ada bedanya dengan orang-orang yang beragama. Yang membedakan mungkin kepercayaan fundamental mengenai Yang Maha Kuasa aja. Cok, Ya. gimana tanggapan lu soal orang yang memproklaim diri dia adalah agnostik itu gara-gara lu? Waduh. Buat orang-orang yang bilang dia agnostik dan terinspirasi gara-gara gua. Kalau lu cuman pengen agnostik karena pengen keren-kerenan, pengen kelihatan edgy, bahaya men. Mendingan jangan deh. Gua malah yakin kayaknya lu lebih ke arah malas ibadah aja sih kalau kayak gitu. Ini harus digarisbawahi.
Saya tidak pernah mengajak orang untuk agnostik, bahkan saya tidak merekomendasikan orang untuk agnostik karena ini jalan hidup yang berat. Perlu ketangguhan tertentu untuk bisa stay dengan jalan ini. Jadi lebih baik kalau kalian mungkin ada perasaan pengen agnostik, coba perdalam lagi aja agama kalian apapun itu gitu. Berarti orang agnostik itu nggak benci agama? Karena kita tidak setuju dengan beberapa ajaran agama, seolah-olah kita jadi benci agama. Tidak. Kita tidak alergi dengan agama. Kita juga mengerti bahwa pada akhirnya setiap orang akan memilih apa yang cocok buat hatinya, dan selama itu membuat outputnya oke, silahkan. Tapi kalau gua nggak setuju dengan hal-hal yang lo lakukan, dan sebagaimana lo tidak setuju dengan hal-hal yang gue lakuin, jangan dianggap sebagai tanda ketidaksenangan ya, yang nggak setuju aja, tapi kan bisa berteman.